Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita akan memulai sesi eksposisi 2 kita sore hari ini dengan tema Usahakanlah Kesejahteraan Kotamu, yang akan dibawakan oleh narasumber kita Bapak Dr. Jonathan Parapa MN SC. Sebuah panggilan berawal dari inisiatif Allah sendiri. Dari miliaran manusia di bumi ini, Allah memutuskan memilih saya dan saudara untuk dikasihi. Sejatinya sebuah panggilan adalah respon kita akan kasih Allah. Bapak, Ibu, rekan alumni yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk merenungkan panggilan Tuhan lewat sebuah pujian kita. Yesus panggil saudara. Yesus panggil saudara menjadi anak
Dugaan aja. Halo, selamat sore kepada Pak Jonathan. Kami persilakan Bapak untuk bisa mulai menyampaikan sharingnya. Terima kasih. Suaranya nggak kedengaran ya? Sudah terdengar, Pak. Suara Bapak cukup jelas, Pak. Oh ya, oke. Bagaimana? Cukup Sudah. jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Bisa mulai? Boleh, silakan, Pak. Oh ya, sudah giliran saya. Iya, betul. Ya, Pak, sudah. Oke, saya pikir saya masih nunggu Abah-abah. Baik, selamat sore. Horas, Horas, Shalom. Pak. Ya, dan Horas, Pak. Horas, ini luar biasa bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya lihat dari seluruh Nusantara. Terima kasih sudah mengajak saya untuk kita bersama-sama di dalam persekutuan pada sore hari ini dan akan membahas satu tema yang sangat baik, yaitu usahakanlah kesejahteraan kotamu. Jadi kita semua tahu bahwa pasti ini diambil dari Yeremia, dan oleh karena itu nanti saya akan mohon untuk kita baca dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Tetapi sebelum membaca, saya harap bahwa kita benar-benar mulai fokus untuk apa sih yang Tuhan panggilkan bagi kita. Hari ini Tuhan izinkan saya ini sudah yang keempat nih. Pertama tadi pagi juga webinar bicara mengenai transformasi budaya. Dan saya kemukakan bagaimana Injil mentransformasi budaya di Toraja. Dan itu membawa sejahtera bagi masyarakat. Ajar yang kedua, tadi saya ikut menguji doktor hukum yang adalah dokter. Bicara mengenai layanan kesehatan di ICU. Bayangkan bagaimana orang yang tiap hari bergumul dengan orang yang mungkin mengakhiri kehidupan. Itu adalah pelayanan yang dia bawakan untuk apa? Ya, melayani Tuhan dan berupaya untuk membawa sejahtera ya kepada mereka. Ya, ketiga, baru saja saya selesai juga ya membawakan ceramah 7 Leadership kepada mahasiswa baru di UPH. Dan itu pun adalah bagian dari bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota, pendidikan untuk masyarakat kita, untuk nusa dan bangsa. Ini saya kira satu bagian dari kehidupan yang kita harus persembahkan kepada Tuhan, di mana kita bersama-sama membawa sejahtera bagi orang, bagi masyarakat, bagi kota kita. Oleh karena itu, ya dengan sedikit pengantar itu sebagai ya praktek daripada membawa kesejahteraan bagi kota kita, bagi bangsa kita. Mari kita baca apa yang dikatakan Yeremia dari Yeremia 29 ayat 1-14. Saya mohon dibacakan. Silakan. Tadi saya sudah minta ada yang baca. Kepada Bang Junaidi, dipersilakan Bang. Kepada Bang Junaidi, Bang. Kami persilakan Bang. Ganti aja, mana tahu jaringannya terganggu. Gitu. Saya akan baca aja, Pak. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel.
Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Berfirmanlah Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian, Pak. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Saya bacakan lagi ayat 7 dan ayat 11. Saya bacakan ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemudian ayat 11, ini dua ayat yang sering dikutip. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, rancangan Tuhan adalah rancangan kesejahteraan. Jadi kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Yeremia, ya ditujukan kepada mereka yang sudah berada di Babel, di pembuangan, dan disarankan oleh Yeremia supaya mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Itu kita tahu. Mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Dan ada dua nabi yang dibunuh ya karena hidup dalam persesinan
dan memalsukan firman Allah. Jadi ini yang kita lihat dari Yeremia terhadap umat Tuhan yang berada di dalam pembuangan. Jadi selanjutnya yang berikut kita lihat. Yang berikut. Jadi tolong yang berikut. Oops. Baik. Jadi yang penekanan di sini adalah untuk mengusahakan kesejahteraan kota kemana aku buang kamu. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, tadi saya dengarkan Ibu, Pastor Ibu, membawa eksposisi apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Itu adalah ciptaan yang begitu mensejahterakan. Hubungan Adam dan Allah begitu indah, begitu akrab, dan semuanya serba indah. Artinya bahwa kesejahteraan itu adalah keinginan dan ciptaan Allah. Oleh karena itulah apa yang diciptakan oleh Tuhan dan pada waktu itu rusak oleh karena dosa, maka diingatkan kembali oleh Tuhan agar dimanapun pergi untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kesejahteraan. Saya barangkali karena banyak sekali yang sudah diuraikan Ibu Pastor Ibu tadi, ingin lebih banyak cerita mengenai praktis-praktis. Saya waktu pulang dari Australia, itu ada 3 hal yang saya pikirkan. Pertama adalah bagaimana Tuhan boleh pakai saya bagian dari memperbaiki kehidupan bangsa ini, bidang telekomunikasi. Kedua adalah bagaimana melayani di antara mahasiswa. Dan itu adalah akhirnya Perkantas lahir pada waktu itu. Ketiga adalah bagaimana ikut serta di dalam dunia pendidikan yang tentunya juga adalah bagian dari kesejahteraan. Jadi sesungguhnya apa yang misi yang diuraikan oleh Ibu Pastor Ibu tadi itu adalah misi Tuhan, dan di sini secara khusus ditekankan lagi walaupun mereka dalam negeri pembuangan, mereka harus melakukan. Kita boleh pikirkan itu dalam konteks pada saat ini, khususnya dalam keberdosaan kita berada di dalam dunia pembuangan. Nah, bagaimana sungguhnya harusnya sikap kita berada di dalam dunia pembuangan ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan terus walaupun berada dalam dunia yang berdosa, harus terus mengusahakan kesejahteraan. Tadi juga sudah diuraikan oleh Bu Pastor Ibu mengenai poin-poin yang dianggap untuk sebagai misi. Dalam konteks kesejahteraan, tentunya kita selalu berpikir mengenai misalnya nomor 1 pasti adalah kehidupan spiritual. Usahakanlah kehidupan spiritual. Sehingga dimanapun saudara-saudara berada di Indonesia, usahakanlah kesejahteraan sosial, kehidupan spiritual. Saya di UPH, saya sengaja memilih UPH, itu adalah karena di UPH dengan tegas mengatakan bahwa pendidikan yang kita ingin dan lakukan adalah pendidikan yang benar-benar ingin mengembangkan ilmu yang sejati, iman kepada Kristus dan karakter ilahi. Melalui pendidikan, saya percaya kita bisa mengusahakan kesejahteraan. Tentunya juga kita harus berpikir bagaimana kita memikirkan tentang kesejahteraan kota dalam aspek ekonomi, dalam aspek yang lain. Tuhan izinkan saya dulu memulai layanan telekomunikasi pada saat masih sangat jelek. Sehingga saya berada di perusahaan di mana pada waktu itu harus memulai sesuatu yang baru, yang modern. Sehingga
membawa kesejahteraan. Tuhan izinkan saya memulai ya layanan telekomunikasi yang baik untuk Indonesia. Itu adalah bagian dari ini. Sehingga dari konteks misi yang tadi diuraikan oleh Ibu Pasaribu adalah juga mengusahakan kesejahteraan kota, baik secara spiritual, baik secara ekonomi, ya dan baik juga secara kehidupan bermasyarakat. Juga dikatakan oleh Yeremia supaya kita mendoakan. Kita harus mendoakan negeri di mana kita berada, Indonesia. Pasti kita semua memang mendoakan Indonesia pada saat ini. Nah, jadi saudara-saudara, memang kita telah dipanggil dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam ya dipakai Tuhan untuk membawa kesejahteraan ke tempat pembuangan. Dalam arti bahwa kita berada dalam dunia yang sekarang ini masih berdosa. Juga kita diminta untuk doakanlah negeri di mana kita berada. Doakanlah dalam arti tidak saja kita berdoa supaya Tuhan berkati Indonesia, tetapi apa yang kita perbuat. Ya, saya bersyukur saudara-saudara, saya lihat ini berada di seluruh Indonesia. Di sana saudara ya ikut memberikan sumbangsi ya kepada kesejahteraan daerah itu, bagian dari Indonesia dan sebagainya. Tetapi juga bagian dari kesejahteraan ini adalah aspek ya integritas, aspek kebenaran. Oleh karena itulah kita semua dipanggil dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk memperlakukan integritas. Saya beberapa bulan yang lalu memulai atau menggagas gerakan integritas mengenai pemilu di Toraja. Dan itu ya saya harap benar-benar ikut mempengaruhi, menghilangkan atau mengurangi, paling tidak mengurangi ya money politics dan sebagainya. Saya pada waktu memulai bekerja di Indosat sebagai Presiden Direktur, pertama mengatakan tidak boleh ada suap, tidak boleh ada hadiah, tidak boleh ada kickback, tidak boleh ada komisi dan sebagainya. Supaya apa? Memberikan contoh, membawa kesejahteraan ya kepada ya bangsa. Jadi saudara-saudara, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada ya orang Israel yang sedang tertawan. Dan jangan lupa bahwa di dalam kelompok itu juga ada nabi-nabi. Ya sehingga memang walaupun ada nabi, masih tetap diperlukan orang-orang yang benar-benar boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan ya bangsa-bangsa, mengingatkan kita semua supaya kita melakukan hal-hal yang membawa kesejahteraan kepada bangsa kita. Nah, ini penting sekali untuk kita pikirkan karena juga dikemukakan dalam ayat 11 tadi bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh harapan. Ya, jadi kita berada di Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan untuk Indonesia, untuk dunia ini. Dan kita tahu bahwa memang Kristus ya telah datang karena sebagai bagian dari rancangan itu untuk benar-benar ya memungkinkan penyelamatan bagi orang-orang berdosa. Saya kembali kepada kitab Kejadian pertama yang tadi banyak juga diulas oleh Ibu Pasaribu, Ibu Riap. Ya, di mana sesungguhnya apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di dalam suasana Taman Eden. Di situ ya tadi saya ingat betul dikatakan Ibu Riap bahwa ya kerja itu kudus. Ya, melakukan sesuatu itu penting. Jadi jangan sampai kita lihat bahwa kerja itu adalah ya saudara hukuman. Ya, memang dalam ya Kejadian pasal 3 tadi sudah diuraikan. Nah, yang sama garis bawahi adalah kalau kita berbuat sesuatu untuk kesejahteraan ya dari ya umat Tuhan,
untuk kebaikan dari di mana kita berada. Itu bagian dari rancangan Tuhan. Dan saya harap kita menyadari bahwa kalau kita berada, apakah di Sumatera Utara, apakah di Papua, apakah ada di Jakarta, saya harap ini kita sadari, ini rancangan Tuhan. Memang saya selalu terheran-heran, apalagi sudah 8 bulan ini kerja dari rumah, bagaimana Tuhan merancang bagi saya ya kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan. Tidak pernah merancang pribadi untuk ada di pendidikan seperti di UPH. Tetapi Tuhan sediakan sendiri. Saya tidak melamar, saya tidak buat-buat, Tuhan sediakan untuk itu. Tidak pernah saya berpikir akan berada di pemerintahan. Ternyata itu juga jalan Tuhan, itu jalan yang tidak biasa, lompat tidak melalui macam-macam tes dan sebagainya, langsung jadi pegawai tinggi ya di departemen. Saya heran-heran. Nah, mengapa saya kemukakan ini sebagai kesaksian? Karena ternyata kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Dan ini yang benar-benar saya alami, bahwa Tuhan senantiasa setia merancang damai sejahtera bagi kita yang setia. Yang berikut. Nah, jadi kalau kita lihat pesan utama dari Yeremia yang tadi kita baca tadi, bahwa kita harus mengusahakan segala yang kita bisa dapat ini, tapi saya mau kaitkan ini dalam panggilan. Ya, panggilan. Apa panggilan kita? Dan ini saya kira penting sekali. Ya, sehingga di mana saudara-saudara berada, saya harap itu jelas karena Anda terpanggil ke sana. Memang tidak mudah. Seperti tadi saya juga sampaikan, tidak pernah saya pikir bahwa saya terpanggil untuk bidang pendidikan. Ternyata dalam tuntunan Tuhan, panggilan saya di pendidikan. Tuhan izinkan saya sekarang menjadi ketua dari yayasan, dari lebih 10 yayasannya di bidang pendidikan, termasuk Yayasan Papua Harapan, termasuk Yayasan Palembang Harapan dan sebagainya, dan pendidikan. Yang ternyata yang menyediakan ini adalah Tuhan sendiri. Sehingga bagaimana apakah kita memang siap dipakai oleh Tuhan. Saya harap saudara-saudara yang berada di berbagai tempat, jangan berdiam diri. Tetapi berdoa teruslah apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara-saudara di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, soal berdoa, tadi saya sudah kemukakan. Apa yang kita doakan mengenai bangsa kita? Apa yang kita doakan mengenai pelayanan kita? Dan saya bersyukur bahwa Perkantas sudah dipakai oleh Tuhan. Ya, tidak pernah kita pikirkan pada waktu 50 tahun yang lalu bahwa Perkantas akan bisa menjangkau sekian banyak kota di Indonesia. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Dari mana? Saya yakin karena saudara-saudara banyak berdoa, karena saudara-saudara semua banyak berkontribusi dan siap dipakai oleh Tuhan. Ya, di daerah-daerah yang baru, semuanya itu dimulai oleh alumni-alumni Perkantas. Ya, baru pelayanan Perkantas masuk. Dan saya pikir inilah cara Tuhan pakai Perkantas untuk membawa kesejahteraan ke berbagai kota di Indonesia. Yang berikut. Ya, jadi coba kita masuk lebih rinci. Di sini dikatakan bahwa coba dirikanlah rumah bagi rumah. Nah, dirikanlah rumah. Coba kita pikirkan, kalau orang Batak punya rumah, orang Toraja punya tongkonan. Dan itu adalah simbol keluarga dan simbol kebersamaan di dalam masyarakat. Simbol keluarga.
Sehingga dengan demikian, ya kalau kita diminta mendirikan rumah, artinya kita berpikir untuk diam di situ dan ya dipakai berdampak di situ. Ya saya pikir ya ini yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita berpikir, saya orang Toraja, harusnya saya kembali ke Toraja. Mari kita berpikir bahwa dimanapun Tuhan ya kirim kita, kita boleh berdampak. Kita boleh, tadi oleh Bu Ria dikatakan itu bermisi. Misi Tuhan ada di sana. Jadi dengan simbol membangun rumah itu adalah kehadiran yang berdampak kepada masyarakat, di mana ya khususnya kalau di Toraja itu tongkonan, itu adalah simbol dari kebersamaan, simbol dari orang datang ya mengadakan berbagai kegiatan dan sebagainya. Ya simbol dari gimana berkat itu disalurkan kepada masyarakat. Jadi kalau diminta mendirikan rumah, itu berarti supaya kita ini, mereka yang ada di daerah pembuangan pun itu menjadi berkat ya bagi masyarakat ini. Dikatakan buat kebun, ini kan ekonomi. Artinya kita diminta untuk ya ikut dalam mensejahterakan ya ekonomi berkembang. Kalau saya dulu bidangnya adalah bidang telekomunikasi. Bagaimana saya berkebun di bidang telekomunikasi. Ya memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan oleh karena itu. Nah, tapi juga sekarang dalam suasana pandemi, ayo kita bisa juga berkebun dalam suasana, anggaplah pandemi ini, suasana pembuangan. Apa yang kita perbuat? Saya beberapa minggu ini berbicara mengenai bagaimana ya memperbanyak menanam ya padi beras hitam yang baik untuk kesehatan ya dan organik ya, sehingga dengan demikian itu bagian dari kontribusi terhadap masyarakat di kampung dan sebagainya. Dikatakan di sini berkeluarga, ambil istri. Artinya apa? Artinya ini kita boleh bersosialisasi dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi berkat bagi masyarakat. Jadi sehingga benar-benar apa sesungguhnya inti dari yang diharapkan oleh Yeremia ini adalah mengusahakan kesejahteraan spiritual, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, termasuk ya mendoakan kota, mendoakan pengusaha, dan sebagainya. Nah, tentunya ya Alkitab memberikan banyak contoh bagi kita. Misalnya kalau kita ambil ya dari Yusuf. Yusuf juga tidak tahu pada waktu dia dijual, tidak dia tahu kok begini. Saya begitu senang dengan cerita Yusuf karena sepertinya saya juga tidak pernah tahu sama kemana gitu. Tetapi Yusuf yang dijual akhirnya oleh Tuhan dipersiapkan menjadi berkat. Menjadi berkat ya di mana dia ada. Dia menjadi ya pelayan, dia terima. Ya dia masuk penjara, dia terima. Tetapi di mana dia pergi, dia setia kepada Tuhan. Dan dengan demikian dia menjadi berkat dan itu membawa sejahtera ya kepada masyarakat. Pada itu termasuk sesungguhnya saudara-saudaranya yang di dalam masa paceklik waktu itu dan sebagainya. Jadi Tuhan bisa memakai jalan-jalan yang luar biasa untuk mengirim saudara-saudara dan saya menjadi berkat untuk membawa kesejahteraan kota, kesejahteraan. Nehemia misalnya. Bayangkan Nehemia yang seorang yang mungkin secara pribadi dia mengatakan ya dia sudah oke, dia berada di istana melayani raja dan sebagainya. Tetapi sesudah dia mendengar penderitaan dari kaumnya, maka dia begitu sedih. Dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Ya untuk apa? Supaya dia diizinkan untuk pulang dan membangun tembok Yerusalem. Untuk ikut membangun negerinya. Nah, itu saya pikir satu contoh
ya untuk mencuri dan membunuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya, dan sejahtera yang paripurna. Jadi sesungguhnya ya bicara soal ya mission untuk mensejahterakan, ini adalah misi dari Kristus sendiri, ya. Jadi ini seperti ini, sehingga ya bagi kita sesungguhnya harus mencontoh Kristus. Dia datang untuk membawa hidup penuh dengan kelimpahan. Nah, kalau kita berbicara hidup penuh kelimpahan, pertama tentunya ya dia harus ya menerima Kristus sebagai juru selamat. Kedua, dia harus benar-benar ya memuliakan Tuhan. Baru yang lain-lain bisa dilakukan, tetapi secara paripurna, spiritual, fisikal, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa untuk melakukan itu, ya Yesus rela berkorban. Jadi kita untuk menjadi ya orang yang dipakai Tuhan membawa sejahtera kepada masyarakat, ini mari kita ya meneladani Yesus. Nah, ini di dalam ya perjanjian baru. Nah, yang berikut, coba yang berikut kita lihat. Itu di dalam Efesus pasal 2. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat di Efesus ini, maka di sini jelas bahwa bagian dari tujuan Allah untuk kita itu adalah melakukan pekerjaan yang baik. Sekarang kita perlu bertanya, yang dipersiapkan Allah bagi kita, apa yang dipersiapkan Allah bagi kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa panggilan kita? Apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Pasti kita tidak bisa melakukan semuanya. Tetapi disinilah saya pikir kita perlu berdoa kepada Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan. Pada waktu kami akan memulai Perkantas, yaitu sudah 50 tahun yang lalu, yaitu adalah pergumulan. Bagaimana ya memulai pelayanan di antara mahasiswa? Ya, berbulan-bulan kita berdoa, dan akhirnya memang Tuhan ya izinkan, Tuhan tunjukkan, inilah caranya. Sehingga saya sendiri heran-heran pada 50 tahun ini bagaimana ya Tuhan telah berkarya melalui Perkantas. Dan saya percaya bahwa Perkantas, alumni Perkantas dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesejahteraan di berbagai daerah, membawa kesejahteraan bagi nusa dan bangsa kita di sini. Nah, juga di dalam Filipi pasal 3 dikatakan oleh Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Kristus menjadi teladan kita. Karena itu untuk bisa membawa sejahtera, kita harus mengenal Kristus. Tidak bisa kita mengatakan saya bisa kok, saya serba bisa. Saya pikir di sinilah menjadi Paulus jadi contoh bagi kita, supaya benar-benar kita sadari bahwa panggilan kita, karya kita, apa yang kita kerjakan, itu hanya karena kita mencontoh Kristus. Kita belajar dari Kristus. Dengan demikian, ya kita boleh dipakai oleh Tuhan. Nah, di sini ada aspek-aspek mungkin penderitaan, mungkin ada ya hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu sudah dialami Kristus. Jadi kalau kita mau dipanggil oleh Tuhan membawa sejahtera bagi kota, bagi bangsa, ini mungkin dan pasti banyak penderitaan-penderitaan. Tapi mari kita ingat bahwa ini memang ya oleh Kristus sendiri sudah dialami. Nah, yang berikut. Jadi kalau kita renungkan mulai dari perjanjian lama ke perjanjian baru, pertama kita lihat bahwa
memang Tuhan menciptakan kita untuk menjadi kawan sekerjanya. Ya, itu kita baca juga dalam di Korintus ya. Ya, jadi kawan sekerja. Artinya kalau Tuhan menginginkan hadirnya sejahtera, shalom ya di dunia ini atau di tempat kita berada, di kota kita atau di dalam keluarga kita atau di dalam kelompok kita, maka kita menjadi kawan sekerja Allah untuk benar-benar membawa shalom di situ. Jadi, ya kita diutus oleh Tuhan untuk mengelola ciptaan Allah ini dan untuk kemuliaan Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya kira ya kitab Kolose pasal 3 ayat 17-23 itu berbicara ya tentang ya bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan melalui Yeremia tadi yang kita baca, itu bahwa supaya kita benar mengusahakan kesejahteraan kota, melakukan yang terbaik ya bagi kota, bagi negeri, bagi kampung di mana Tuhan mengutus kita, dan itu yang kita dapati. Tentunya kita harus melakukan ini untuk ya menyenangkan hati Tuhan. Nah, tentunya apa yang kita harus sadari adalah bahwa ini semua bagian dari misi yang tadi diuraikan ya oleh Ibu Pasar Ibu. Misi Tuhan untuk memberkati, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Ya, dan ini bagian dari yang kita lakukan tentunya adalah untuk juga memberitakan Injil keselamatan seperti di dalam Matius 28. Nah, jangan lupa di dalam Matius 28 ini ya kita diminta untuk pergi untuk apa? Untuk mengajar ya dan untuk membaptis. Ya, saya ingin menggarisbawahi soal mengajar itu. Karena yang apalagi saya di dunia pendidikan sekarang, ini soal mengajar tidak saja mengajar ilmu, tetapi mengajar firman Tuhan, tetapi mengajar kehidupan. Bagaimana juga kita mengajar bagaimana memahami ya kehendak Tuhan di dalam kehidupan dan apa yang Tuhan inginkan bagi dunia di dunia ini dan di sekitar kita. Sehingga dengan demikian ya apa yang diinginkan Tuhan melalui misi Allah, misi penyelamatan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, barangkali itu adalah yang saya ingin sampaikan kepada kita semua ya sebagai ya pesan dari Yeremia supaya kita mensejahterakan ya kota di mana kita berada. Dan saya pada umur sekarang ini pun masih terus bertanya, ya apa sih yang Tuhan inginkan saya ya untuk ikut serta di dalam membawa kesejahteraan bagi kota, baik itu ya berpikir secara nasional maupun secara kampung saya maupun secara Jakarta. Dan saya terus berdoa saat ini ya karena saya masih ketua dari sekian banyak yayasan pendidikan, ya kapan Tuhan ya mengizinkan saya untuk mengatakan Tuhan ya dan what I can, dan ya Tuhan kiranya memberi berkat supaya selalu ada orang-orang yang melanjutkannya. Terima kasih dan semoga saudara-saudara diberkati Tuhan untuk terus juga menjadi agen Tuhan, kawan sekerja Allah untuk membawa sejahtera di mana Tuhan ya benar-benar ya mengutus saudara-saudara. Ya, terima kasih. Mungkin ada ya refleksi dari saudara-saudara. Ya, saya akan berterima kasih kalau ada refleksi. Terima kasih. Dari panitia, apakah ada yang... Terima kasih Bapak. Kami dari panitia. Atau ada sharing? Sampai hari ini belum ada Pak. Untuk
Untuk sesi ini kita tidak ada pertanyaan. Sudah cukup untuk penjelasan dari Bapak, kami ucapkan terima kasih. Begitu, oke. Terima kasih ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, acara Karsu sesi kedua, eksposisi yang kedua dibawakan oleh Bapak Jonathan Parapak telah kita lewati dan berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan kami mewakili panitia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan Parapak sebagai narasumber sudah bersedia menjadi pembicara pada sesi ini.